yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat SMA kelas 12 semester 1 bab 1 tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Setelah menyimak tayang video ini, diharapkan kalian nantinya akan dapat menjelaskan makna hak dan kewajiban warga negara, mengidentifikasikan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dan menganalisis penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pada pembelajaran di kelas 11, sebelumnya kalian sudah diperkenalkan dengan konsep hak asasi manusia. Nah, menurut kalian, sama atau tidak makna hak asasi manusia dengan konsep hak warga negara? Begitu juga dengan kewajiban asasi manusia dan konsep kewajiban warga negara. Hak asasi adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia terlepas dari status kewarganegaraannya. Sedangkan hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Lalu, bagaimana dengan kewajiban warga negara? Kalian tahu kan apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Adapun kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapat seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas maupun daring atau luring. Di Indonesia, hak dan kewajiban setiap warganya telah dijamin dalam Pancasila melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai dasar, instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Berikut adalah tabel hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara juga diatur dalam nilai instrumental sila Pancasila.
Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Ketentuan tersebut kalian dapat identifikasikan mulai dari pasal 26 sampai pasal 34 dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dapat kalian lihat pada tabel berikut. Untuk melihat isi secara lengkap dari setiap pasal tersebut, silakan kalian buka kembali Undang-Undang Dasar yang kalian miliki. Jika kalian tidak mempunyai Undang-Undang Dasar setelah amandemen, silakan untuk dapat mendownloadnya pada kolom deskripsi video ini. Selain itu, hak dan kewajiban warga negara terdapat juga dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini. Hak dan kewajiban warga negara tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak, dan begitu pun sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Ini yang kemudian menyebabkan munculnya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, sekarang silahkan kalian buat kelompok ya, dan lakukan identifikasi contoh perilaku yang dapat kalian tampilkan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, supaya kalian mempunyai catatan di rumah dan ada aktivitas di rumah, silakan buat kesimpulan dari ulasan video tadi secara mandiri dan jangan lupa tugas kelompoknya yang ada pada tugas 1.3. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.